warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Manjirula, absen 5 dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kehidupan sosial, ekonomi, budaya, militer, dan pendidikan di Indonesia pada zaman pendudukan Jepang. Yang pertama, kehidupan sosial. Pemerintahan Jepang saat itu mencetuskan kebijakan tenaga kerja Romusa. Mungkin kamu sudah sering dengar kalau Romusa adalah sistem kerja yang paling kejam selama bangsa Indonesia ini dijajah. Tetapi pada awalnya pembentukan Romusa ini mendapat sambutan baik dari rakyat Indonesia, justru banyak yang bersedia untuk jadi sukarelawan. Namun semua itu berubah ketika kebutuhan Jepang untuk berperang meningkat. Pengarahan Romusa menjadi sebuah keharusan bahkan paksaan. Hal tersebut membuat rakyat kita menjadi sengsara. Rakyat Indonesia dipaksa membangun semua sarana perang yang ada di Indonesia. Selain di Indonesia, rakyat Indonesia juga dikerja paksakan sampai ke luar negeri. Ada yang dikirim ke Vietnam, Burma, yang sekarang Myanmar, Muang Thai, sekarang Thailand, dan Malaysia. Semua dipaksa bekerja sepanjang hari tanpa diimbangi upah dan fasilitas hidup yang layak. Akibatnya, banyak dari mereka yang tidak kembali lagi ke kampung halaman karena sudah meninggal dunia. Selain Romusa, Jepang juga membentuk Jungun Lanfu. Jungun Lanfu adalah tenaga kerja perempuan yang direkrut dari berbagai negara Asia seperti Indonesia, Cina, dan Korea. Perempuan-perempuan ini dijadikan perempuan penghibur bagi tentara Jepang. Sekitar 2000 perempuan Asia dipaksa menjadi Jungun Lanfu. Yang kedua, ekonomi. Perekonomian yang ada pada masa Jepang merupakan perekonomian yang lebih kejam dari masa penjajahan Belanda. Sebagian besar masyarakat Indonesia mati kelaparan karena ulah dari Jepang. Pemerintahan Jepang menyita seluruh hasil perkebunan pabrik, bank, dan perusahaan penting. Banyak lahan pertanian yang terbengkalai akibat titik berat kebijakan difokuskan pada ekonomi dan industri Jepang perang. Peredaran barang dikendalikan sepenuhnya. Pengendalian harga untuk mencegah meningkatnya harga barang, pengawasan perkebunan teh, kopi, karet, dan tebu, dan sekaligus memonopoli penjualannya. Pembatasan teh, kopi, dan tembakau karena tidak langsung berkaitan dengan kebutuhan perang. Jepang melakukan monopoli besar-besaran terhadap tebu dan gula dan juga melakukan pemaksaan terhadap para petani untuk menanam pohon jarak dan kapas. Menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki sistem ini seperti melakukan proteksi terhadap penghasilan dalam negeri. Hasil panen ini digunakan untuk kebutuhan hidup masyarakat, akan tetapi sebagian besar digunakan untuk menunjang perang yang sedang terjadi. Konsekuensinya, tenaga masyarakat besar semua kekayaan dikorbankan untuk kepentingan perang. Kekejaman Jepang membuat masyarakat menderita dengan dipaksa untuk mengonsumsi makanan hewan kala itu, seperti bekicot, umbi-umbian, dan beberapa tumbuhan yang tidak sewajarnya dimakan manusia lateng dalam bahasa Jawa. Yang ketiga, yaitu budaya. Pemerintahan Jepang pernah mencoba menerapkan kebudayaan memberi hormat ke arah matahari terbit kepada rakyat Indonesia. Dalam masyarakat Jepang, kaisar memiliki tempat tertinggi karena diyakini sebagai keturunan dewa matahari. Jepang berusaha menerapkan nilai-nilai kebudayaannya kepada bangsa Indonesia, tetapi langsung mendapat pertentangan di perlawanan dari masyarakat Indonesia. Bangsa kita ini hanya menyembah Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Mana mungkin setuju memberi hormat dengan membungkukkan punggung dalam seikere ke arah matahari terbit. Dahulu, para seniman dan media pers kita tidak sebebas sekarang. Pemerintahan Jepang mendirikan pusat kebudayaan yang diberi nama Keimin Bunkei Shidoso. Lembaga ini yang kemudian digunakan Jepang untuk mengawasi dan mengarahkan kegiatan para seniman agar karya-karyanya tidak menyimpang dari kepentingan Jepang. Bahkan media pers pun berada di bawah pengawasan pemerintahan Jepang. Yang keempat, yaitu militer. Pada aspek militer, Jepang mendirikan organisasi-organisasi militer semata-mata untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam perang Pasifik. Misalnya saja Heiho,
Barisan Cadangan Prajurit. Organisasi ini membantu peperangan yang antara Jepang dengan sekutu. Memang dalam hal ini masyarakat menjadi mengerti bagaimana cara berperang yang baik dan bagaimana cara menggunakan senjata api, akan tetapi dalam hal ini banyak menelan korban jiwa, menyebabkan beban moral dan psikologi bagi masyarakat, terutama mereka yang ditinggalkan. Heiho, yaitu Barisan Cadangan Prajurit, Kempetai, Barisan Polisi Rahasia, Jibakutai, Pasukan Berani Mati, Keibo, dan Barisan Pembantu Polisi. Yang kelima, pendidikan. Pada masa Jepang ini, barulah didirikan sekolah lengkap SD, SMP, dan SLTA, di mana sebelumnya pada masa Belanda masih berupa Hollands Indisch School, dan itu pun hanya digunakan oleh para putra bangsawan atau seseorang yang memiliki pangkat pada masa kolonial. Pada masa Jepang memang diratakan, akan tetapi hanya sedikit yang bisa merasakan, karena rakyat kecil diperas tenaganya untuk menanam pohon jarak dan kapas sebagai bahan untuk pelumas perang, dan dijadikan sebagai jibakutai, pasukan berani mati, keibo, dan barisan pembantu polisi, kompetai, barisan polisi rahasia, dan terlebih orang-orang yang tidak memiliki keahlian cukup untuk berperang dan berdiplomasi dijadikan budak atau romusa secara paksa. Dalam proses pembelajaran pun, guru diperintahkan untuk menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini karena Jepang telah mensahkannya sebagai bahasa negara, akan tetapi dari kebijakan ini melarang dalam proses pendidikan untuk menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Belanda. Hal ini menyebabkan merosotnya kualitas pendidikan yang ada pada masa Jepang. Itu tadi presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.